darah manusia hanya dilakukan oleh kanibal dan Dracula. Namun, ada juga kaisar yang minum darah manusia. Dan ini adalah fakta yang terjadi di kerajaan Cina pada masa lampau. Darah yang diminum adalah darah menstruasi. Penasaran? Ayo simak video ini sampai habis ya. Jangan lupa di subscribe, komen, dan like. Terima kasih. Kehidupan seorang kaisar dilambangkan dengan kekuasaan dan kekayaan. Namun, sering juga dipenuhi dengan intrik, perebutan kekuasaan, pembunuhan, serta amoralitas. Kaisar Jia Jing adalah kaisar ke-11 dari dinasti Ming yang memerintah dari tahun 1507 sampai dengan tahun 1567. Dia bukanlah anak seorang raja, namun merupakan anak dari sepupu Kaisar Shengde. Pada awal pemerintahannya, kaisar ini adalah seorang yang sangat baik dan bijak. Dia membenahi pemerintahannya, terutama dari korupsi yang melibatkan Qasim dan pejabat-pejabat korup. Banyak hal baik yang dilakukannya, termasuk memotong pajak bagi korban bencana. Namun, semuanya berubah ketika sang kaisar memutuskan memberi gelar Huang Cao pada ayahnya. Gelar ini adalah gelar untuk ayah kaisar. Dan sebagaimana diketahui, ayah Kaisar Jia Jing bukanlah seorang kaisar, sehingga dia tidak pantas mendapat gelar tersebut. Otomatis keputusannya ini menimbulkan kontroversi di dalam istana dan timbullah protes yang berakibat pada hukuman mati terhadap para pelaku protes dan banyak dari mereka yang dijebloskan ke dalam penjara serta mengundurkan diri dari jabatannya. Bukan hanya itu, kaisar ini juga mengabaikan urusan negara dan mempercayakannya pada pejabat-pejabat yang korup. Kaisar Jia Jing seorang yang sangat mempercayai tahayul dan terobsesi untuk hidup abadi. Untuk obsesinya ini, sang kaisar memerintahkan untuk menyiapkan darah menstruasi perawan untuk diminumnya sebagai ramuan umur panjang dan keabadian. Jia Jing memerintahkan 300 gadis di bawah umur 14 tahun dan 100 gadis di bawah umur 10 tahun untuk dibawa ke istana dan darah menstruasinya diambil. Selain itu, ia juga mengambil 1000 wanita dari seluruh penjuru negeri untuk memuaskan hasrat seksualitasnya tanpa pernah memperhatikan nasib daripada wanita yang ditidurinya. Seharusnya sesuai aturan pada masa itu, wanita yang tidur dan melayani kaisar harus diberi gelar tertentu. Namun, ia tidak pernah melakukannya sehingga timbullah kebencian dan amarah dari para wanita yang ada di dalam istana. Lebih lanjut, para wanita yang diambil darah menstruasinya diharuskan diet ketat, yakni hanya makan buah tertentu dan minum embun untuk menjaga kemurnian darahnya itu. Akibatnya, banyak dari wanita tersebut yang kemudian sakit dan meninggal dunia. Wanita yang lemah kemudian diusir dan dipukuli. Puncak dari amarah para wanita dan dayang istana tersebut, maka terjadilah upaya pembunuhan sang kaisar oleh selir istana dibantu oleh para dayang. Pada malam hari, saat sang kaisar sedang tidur setelah dilayani oleh seorang selir,
Kaisar tersebut dicekik dengan seutas tambang dan salah satu selir yang bernama Yang Jin-ying menusukkan tusuk konde perak dari rambutnya pada kaisar. Namun, di saat kritis ini, permasyuri bersama prajurit datang dan menyelamatkan kaisar. Hal ini tidak mengakhiri kebrutalannya. Sang kaisar malah semakin menjadi, menghabiskan waktu untuk terus meminum darah menstruasi muda dan berhubungan seks dengan gadis-gadis yang baru memasuki usia remaja. Karena dia percaya bahwa hal itu akan menambah kekuatan dan keabadiannya. Dia memerintahkan untuk terus mencari ramuan keabadian yang lain, termasuk zat merkuri. Setelah bertakhta selama 45 tahun, Kaisar Zhejing wafat pada tahun 1567 dan menurut para peneliti, dia meninggal akibat overdosis zat merkuri yang dikonsumsinya. Bagaimana sobatku? Sangat mengerikan bukan? Kisah Kaisar Cina yang satu ini. Nantikan terus cerita dan fakta dunia lainnya di channel Cerita Fakta Dunia. Semoga bisa menambah wawasan sobat sekalian. Bye!